Minggu kelima, tahun B. Celakalah aku bila tidak mewartakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan misi SPD Indonesia bersama Pater Agus. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan-bacaan liturgi hari ini bercerita tentang penderitaan dan juga tentang misi mewartakan kerajaan Allah. Kitab Ayub dalam bacaan pertama yang bercerita tentang kesedihannya yang penuh dengan derita. Siang malam penuh derita. Dia yang bekerja keras seperti seorang budak yang mencari tempat berteduh. Penderitaan yang silih berganti seperti seorang upahan yang menunggu upahnya. Sampai ia berkata kepada Tuhan, hidupku seperti nafas, tidak pernah berhenti. Mataku tidak melihat kebaikan lagi, hanya derita. Lalu dalam Injil, Yesus berjumpa dengan banyak orang yang menderita. Yang diawali dengan mertua Simon yang sakit. Yesus dengan kerendahan hati mengulurkan tangan. Hanya dengan memegang tangan mertua Simon sembuh. Dan dia segera ikut Yesus. Begitu peristiwa ini menyebar, viral. Akhirnya banyak orang sakit, orang kerasukan dibawa kepada Yesus. Yesus melayani dan menyembuhkan mereka semua. Dan Yesus selalu ingatkan agar mereka jangan ceritakan kepada orang-orang lain. Belum saatnya. Dia ingin hanya pelayanannya terlaksana. Dan setelah melayani begitu banyak orang, Yesus capek. Besoknya, Yesus menyingkir, menyepi, tentu saja menghimpun kembali kekuatan dengan berdoa, berdialog dengan Bapanya. Ketika Petrus tidak melihat Yesus ada di rumah, mereka mencarinya. Dan mereka juga akhirnya bertemu. Mereka menyatakan kepada Yesus, semua orang mencarimu Tuhan. Yesus langsung menyaut, ayo kita berangkat. Kita pergi ke kampung-kampung lainnya juga, ke kampung-kampung tetangga. Di sana aku juga harus menyampaikan kabar gembira. Yesus pergi dan mengajak orang-orang dan mengunjungi orang-orang, terutama yang membutuhkan pertolongan. Tanpa menunggu, dia melayani dan menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat Yesus orang gembala yang mencari domba-dombanya. Inilah model yang luar biasa bagi kita umat Kristiani maupun para gembala. Dan juga dalam bacaan kedua kita melihat Santo Paulus yang juga mengalami apa yang Yesus alami.
ia juga menjadi model bagi kita saat ini. Paulus mengikuti dan meniru pelayanan Yesus. Dia pergi kemana-mana, membawa kabar gembira. Dia membuat perjalanan yang jauh lebih banyak daripada Yesus. Kata-kata yang luar biasa dari seorang Paulus. Celaka aku bila aku tidak mewartakan Injil. Luar biasa ya. Paulus menjalankan perutusan ini dengan penuh sukacita dan murah hati. Aku menjadikan diriku pelayan bagi semua orang, agar aku memperoleh lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Bagi orang-orang lemah, aku menjadikan diriku lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya supaya semakin banyak orang dibawa kepada Kristus. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dari bacaan-bacaan hari ini ada pesan-pesan dan inspirasi yang bagus untuk hidup kekristenan kita. Dari Ayub kita belajar sabar menghadapi segala kepahitan hidup. Ada saatnya Tuhan akan membalas dengan luar biasa, melebihi apa yang kita bayangkan. Yesus dalam pelayanannya tidak pernah mengenal lelah. Giat melayani dengan penuh kasih dan selalu berdoa. Seperti Paulus, untuk menyelamatkan manusia, ia mau menjadi manusia lemah, supaya bisa bergabung, masuk, dan menyembuhkan manusia. Sama halnya Paulus, yang selalu giat melayani Injil dengan rendah hati. Ungkapan yang luar biasa menunjukkan kesungguhannya, penyerahan diri seutuhnya pada pelayanan Injil. Celaka aku bila aku tidak mewartakan Injil. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita resapkan sabda Tuhan agar kita semakin sungguh-sungguh dapat melayani. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtike SVD. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, menyertai Anda, menyertai saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.